Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Agrilebesi dengan NIM 2310 020 155. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah budaya lahan kering dan kepulauan untuk nilai UAS. Baik, materi yang pertama yaitu terkait dengan potensi sumber daya perairan. Nah, sumber daya perairan tersendiri pengertiannya merupakan segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat diambil dari perairan, baik itu air laut, air tawar, maupun perairan palau. Nah, sumber daya ini juga bisa berupa ada dua, yaitu yang pertama sumber daya hayati, contohnya ikan, udang, karang, rumput laut, dan juga terumbu karang dan biota laut lainnya. Yang kedua yaitu non hayati, contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, pasir laut, garam, dan juga mineral lainnya. Nah, mengapa penting untuk menganalisis potensi sumber daya perairan? Yang pertama yaitu pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan memahami potensi, maka kita bisa memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa merusak lingkungan. Yang kedua yaitu sebagai pengembangan ekonomi. Nah, potensi sumber daya bisa menjadi dasar pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, dan juga sektor ekonomi lainnya. Yang ketiga yaitu adanya pelestarian lingkungan. Nah, analisis yang tepat dapat membantu kita untuk menjaga ekosistem laut agar tetap sehat dan juga produktif. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara menganalisis potensi sumber daya perairan. Yang pertama yaitu dengan inventarisasi sumber daya atau mengidentifikasi jenis dan juga jumlah sumber daya yang sudah ada. Yang kedua yaitu dengan melakukan pengukuran kualitas air. Nah, dengan menguji parameter fisik, kimia, dan juga biologi air untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan perairan. Yang ketiga yaitu dengan melakukan pemetaan habitat, yaitu dengan mengidentifikasi habitat penting seperti terumbu karang, padang lamun, maupun juga mangrove. Yang keempat yaitu dengan pemodelan produksi, yaitu dengan memprediksi potensi hasil tangkapan ataupun produksi sumber daya lainnya. Baik, kita masuk pada materi yang berikut, yaitu terkait dengan karakteristik masyarakat pesisir. Nah, masyarakat pesisir merupakan sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan juga kehidupannya bergantung pada sumber daya laut dan pesisir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, karakteristik masyarakat pesisir ada beberapa. Yang pertama yaitu mata pencaharian umumnya yaitu nelayan, seperti nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan, dan juga pedagang ikan ataupun pengolah ikan, dan juga supplier. Karakteristik masyarakat pesisir yang kedua yaitu di mana mereka memiliki budaya yang khas dan juga berorientasi selaras dengan alam. Karakteristik yang ketiga yaitu sifatnya keras, tegas, dan juga terbuka. Yang keempat yaitu bersifat pluralistik, yaitu gabungan karakteristik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Yang kelima yaitu memiliki jiwa kebersamaan dan juga mampu membentuk sistem dan nilai budaya. Adapun tantangan yang dialami masyarakat pesisir yaitu yang pertama adanya permasalahan lingkungan, di mana adanya pemanfaatan yang tidak seimbang, pemanfaatan ganda, pencemaran, dan juga pengaruh kegiatan manusia. Yang kedua yaitu adanya kerusakan di wilayah pesisir akibat kurangnya pengelolaan penggunaan sumber daya yang tidak tepat dan juga kurangnya standar lingkungan. Yang ketiga itu adanya perubahan iklim, di mana adanya pemanasan dan juga kenaikan muka laut yang mengubah ekosistem perairan. Tantangan yang keempat yaitu adanya proyek pembangunan, di mana proyek pembangunan pesisir dapat menyebabkan penumpukan sampah, perubahan arus air, dan juga gangguan pada kembangbiakan ikan. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga yaitu terkait dengan integrasi pengelolaan. Nah, integrasi pengelolaan sendiri adalah merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam dalam suatu kerangka kerja yang koheren. Dalam konteks wilayah pesisir, integrasi pengelolaan melibatkan koordinasi antara berbagai sektor seperti perikanan, pertanian, pariwisata, maupun lingkungan hidup. Nah, tujuan integrasi pengelolaan sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama memaksimalkan manfaat, di mana
Ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu dapat mengelola risiko, di mana dapat mencegah dan juga mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan, di mana dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Yang keempat yaitu dapat melestarikan ekosistem, di mana dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Namun ada juga tantangan yang dialami masyarakat pesisir dan adapun solusinya. Yang pertama yaitu pendekatan ekosistem, yaitu mengelola sumber daya alam dengan mempertimbangkan seluruh komponen ekosistem. Yang kedua yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan pengelolaan. Yang ketiga yaitu dengan pencegahan pencemaran, yaitu mencegah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita masuk dalam materi yang keempat, yaitu terkait dengan peluang bisnis. Nah, pengertian peluang bisnis yaitu merupakan sebuah kondisi ataupun situasi yang memungkinkan seseorang ataupun kelompok untuk menciptakan nilai tambah melalui suatu kegiatan bisnis. Nah, bisnis terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu bisnis berbasis produk, yaitu memproduksi dan menjual produk fisik. Yang kedua yaitu bisnis berbasis jasa, yang dimana bisnis itu menyediakan layanan kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu bisnis online, di mana bisnis ini dilakukan melalui internet. Yang keempat yaitu franchise ataupun membeli hak untuk menggunakan merek dagang yang sudah ada. Yang berikutnya yaitu startup, dan juga berikutnya ada bisnis sosial. Nah, ada pun juga strategi memulai bisnis, di mana langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama yaitu menentukan target pasar, yaitu di mana harus mengenali siapa konsumen ideal untuk produk ataupun jasa Anda yang Anda berikan. Yang kedua yaitu melakukan pemilihan lokasi bisnis, di mana Anda harus memilih lokasi yang strategis untuk bisnis Anda. Yang ketiga yaitu dengan melakukan pemasaran dan juga promosi untuk membangun kesadaran merek dan juga menarik pelanggan. Yang kelima yaitu dengan manajemen keuangan, yaitu mengelola keuangan bisnis Anda secara efektif dan juga melakukan sumber pendanaan dan juga dengan legalitas bisnis. Oke, sekian dari 4 materi yang sudah saya bahas. Sekian dan terima kasih. Bye bye.